Hai, halo, apa kabar semuanya sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di Readingan Tarot seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Dan tema kartu kita kali ini, renungan dia tentang kamu. Oke. Klaim energi positifnya dan kita hempaskan energi negatifnya. Kita pikirkan seseorang yang ada something ya denganmu tentunya. Ya. Kita lihat ya, renungan dia tentang kamu. Ini counter reading. Tidak semua yang menonton akan bisa resonate. Ambil dari sisi positifnya aja ya. Untuk hasil kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Oke. Renungan dia tentang kamu. Wow, di sini ada Four of Wands ya. Aku melihat energi atau renungan dia tentang kamu di sini. Ada kartu The Magician juga. Oke. Dimana aku lebih melihat seseorang yang kamu sayangi ini ya, merenungkan sesuatu tentang kamu. Mungkin ini dia sudah banyak berpikir ya, saat ini sudah banyak berpikir tentang kamu. Menurutnya sudah cocok untuk dilanjutkan hubungannya ke depan. Ya, sudah menemukan seseorang yang bisa mengerti dia. Seandainya mungkin kamunya sudah punya pasangan, terus di sini dia hadir ketika kamu sudah bersama dengan yang lain. Ya. Ada keinginan untuk lebih dekat atau ada kesempatan untuk bisa stay dengan kamu. Oke? Jadi dia merasa kamu ini adalah seseorang yang dia miliki ya, satu-satunya yang menurut dia selalu memberikan support, selalu memberikan yang terbaik untuk hubungan kalian berdua ya. Jadi dia merasa cocok. Mungkin ada perasaan optimis untuk memperjuangkan kamu ke depan ya, atau untuk memperbaiki hubungan jika saat ini kalian lagi ada problem. Ya, dia sudah merasa menemukan seseorang yang tepat untuk saat ini, energinya seperti itu, The Magician. Dan di sini dia nggak tahu bagaimana kedepannya seperti apa, cuman berharap kamu dengan dia ini bisa memperbaiki diri ya, satu sama lain. Mungkin ketika ego sama-sama naik di sini, dia hanya berpikir mudah-mudahan bisa melewati ya semua situasi yang sulit, mungkin karena LDR, kurangnya komunikasi, ada kesalahpahaman yang terjadi. Dia berharap semuanya selesai. Jadi mengharapkan kedamaian aja sih ya, kedamaian, terus saling introspeksi diri. Itu perenungan dia ke kamu ya. Oke. Dia sudah merasa menemukan seseorang yang tepat, yang cocok sih gitu ya. Ada chemistry dimana dia mungkin untuk di awal dia tidak menyadari ya bahwa kamu ini orangnya asik, terus sebagai seorang pasangan kamu selalu mensupport ya. Semakin kesini dia kayak ada perasaan takut untuk kehilangan dan menganggap apa yang selama ini dia jalani sama kamu, semakin kesini kok kayaknya dia ini merasa ada chemistry yang cukup kuat gitu kan ya, yang menarik dia mungkin untuk terus ada dengan kamu gitu kan. Oke. Di Four of Pentacle ya, ini tentang dia sendiri ya, merasa sudah menemukan. Dan di satu sisi dia berpikir, apakah kamu juga selesai? Ya, intinya selesai begini loh. Apakah kamu masih ada kepikiran untuk pindah ke lain hati atau mencari sesuatu yang lebih baik di luar sana gitu ya. Di luar dari apa yang dia berikan ke kamu gitu ya. Apakah kamu bahagia bersama dengan dia atau enggak gitu ya. Aku melihatnya lebih benarkah gitu kan. Intinya kamu di sini menjalani hubungan dengan dia itu tidak ada keterpaksaan.
Apakah hanya karena rasa kasihan? Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kayak cara pikirnya dia di sini selesai untuk tidak mencari sesuatu di luar apa yang kamu berikan gitu kan. Di sini dia juga mengharapkan kamu sama gitu. Apakah memang benar dia ini adalah pelabuhan terakhir di hati kamu? Apa yang sudah dia berikan ke kamu itu apakah cukup berarti kayak gitu? Apakah kamu merasa puas sampai di sini dengan perjuangan dia gitu untuk mempertahankan hubungan, walaupun di dalam komitmen kalian itu masih belum jelas untuk kedepannya seperti apa gitu loh. Untuk saat ini yang dia lihat, bahagiakah kamu dengan dia, kayak gitu sih ya, karena dia sudah merasa selesai untuk mencari sesuatu karena dia sudah merasa ngeklik gitu ya. Tapi ada rasa takut juga di dianya gitu, nggak bisa ngebahagiain kamu gitu ya. Oke, dia akan berusaha menjadi seorang yang ada untuk kamu, itu sih yang dia inginkan ya. Ingin selalu menjadi seorang yang bisa ngertiin ya di setiap mungkin kamu membutuhkan gitu ya. Ayo, ini energinya siapa kira-kira? Dan di Nine of Cups ya, mungkin ada rencana besar di dalam pikiran dia ya untuk hubungan kalian berdua. Ini ada keinginan dia untuk melepas masa singlenya dia dan berharap kamu itu bagian atau salah satu seseorang yang dia tuju ya. Kamu ini satu hal yang membuat dia yakin ya akan kehadiran kamu ya di sisinya, dan sampai ada keinginan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius ya. Aku lihatnya sih mungkin selama menjalani hubungan kamu tidak banyak ya mungkin menuntut untuk diperlakukan seperti apa yang dia tidak bisa gitu ya. Kalau LDR kan mungkin kamu minta biar dia selalu datang, mungkin beberapa bulan kayak gitu atau beberapa minggu. Di sini kamu tidak selalu menuntut yang seperti itu. Jadi dia merasa happy dengan kamu, dia menganggap kamu ini orangnya yang sangat simple, dan dia berani gitu untuk memperjuangkan hubungan ini ke depan dan membuat rencana besar untuk satu pernikahan dengan kamu. Itu yang aku lihat ya. Karena di sini sudah merasa menemukan chemistry yang cukup ngeklik ya, walaupun sedikit ada masalah atau yang belum terselesaikan di sini, dia sudah ngerasa selesai, tidak perlu mencari pengganti kamu. Di sini tinggal bagaimana dia berusaha untuk menjaga kamu agar bisa sampai ke tujuannya. Tapi memang sih aku lihat renungan dia ini kayak ada rasa takut, benarkah kamu sudah bahagia dengan dia atau enggak. Itu adalah renungan yang benar-benar sering banget muncul di pikiran dia gitu ya. Kita lihat lagi, ini kartu The Justice ya. Dia berharap apa yang terjadi ya, mungkin ada yang mau kontak ya, dia ingin selesai untuk terlalu banyak ribut sama kamu ya. Mungkin ada yang diam ya, tidak menghubungi kamu. Di sini sepertinya dia butuh waktu untuk menenangkan pikirannya gitu. Dia lagi merenungi dan tidak ingin terlalu lebar konfliknya kemana-mana sama kamu. Itu maunya sesimpel itu ya. Kalau bisa dia maunya sih kamu bijaksana gitu, karena menurutnya kamu cukup sabar sih sebagai seorang pasangan, udah ngadepin dia, udah nerima dia banyak kekurangan kan di sini gitu. Dia udah menilai kamu sebaik itu loh menurut aku ya, menilai kamu itu seorang pasangan yang baik ya. Kita lihat lagi di Three of Wands. Oke, ingin menyudahi pertikaian ya, permasalahan seperti yang aku bilang ya. Sepertinya dia sudah bertumbuh menjadi seorang yang lebih dewasa, yang lebih bisa menghargai pasangan ke depan ya. Aku lihat dia ingin benar-benar menyelesaikan masalahnya sama kamu. Ini lihat ada kartu The Tower ya.
Kalau memang seandainya dia nggak cocok sama kamu atau kamu tidak bahagia dengan dia, dia bersedia kok di sini mundur. Aku lihat ya, dia bersedia kok sini mundur. Walaupun sebenarnya sakit, ya walaupun sebenarnya hatinya di sini hancur. Gitu. Kalau kamu udah nggak menginginkan dia lagi di kehidupannya, gitu kan. Ya. Jika kamu menemukan orang lain selain dia, menurutnya seperti itu, dia ini sebenarnya sayang gitu ya sama kamu. Ada yang mau mengalah ya, mungkin pikirannya cukup dewasa. Ada yang siap untuk ngelepasin kamu biar kamu bahagia gitu. Karena ada perasaan ini yang aku lihat ya, kayak apakah ini overthinkingnya dia gitu, takut tidak bisa ngebahagiain gitu kan. Karena mungkin dari dianya sendiri sudah menemukan, takutnya dari kamunya yang kurang srek dengan dia, atau di sini kurang benar-benar yakin untuk menerima kehidupan atau kekurangan dia di sini kayak gitu. Jadi takut sih gitu kan. Aku lebih memilihnya, lebih baik kalian itu kalau ada masalah itu dibicarakan secara baik ya di sini. Menurut aku sih ya. Oke. Di Three of Swords nih. Mungkin tahu juga kamunya banyak di sini yang merasa kurang ya, seperti itu ya. Dari awal aku reading sepertinya dia memang ragu ya, dianya sendiri yang chemistry-nya merasa cukup dengan kamu, tapi kamunya di sini yang merasa belum ya. Belum memenuhi standar dia. Oke. Semua ini kan sah-sah aja ya, karena kalian yang memilih kayak gitu kan. Jadi dia ngerasa kamu tidak begitu feeling bahagia dengan dia, tidak begitu happy ya. Tapi sedikit tidaknya dia masih mencoba untuk bertahan di dalam hubungan ini ya. Aku melihat di sini ada si Gemini dan Virgo. Aku lihat juga Scorpio. Ada dari Taurus ya, dan Capricorn. Oke. Nah, ada Three of Swords di sini ya. Mungkin kehadiran orang lain di dalam hatimu sedikit mengurangi perasaan kamu dengan dia. Ya, jadi dia membiarkan kamu untuk memilih sebenarnya, walaupun berat. Tiba-tiba kamu memutuskan hubungan, atau di sini kamu udah nggak tahan dengan dia sepertinya menerima ya. Di kartu The Justice ini dia juga bijaksana gitu, walaupun sebenarnya di kartu The Tower hatinya sakit ketika kamu tinggalkan gitu ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang dewasa dari dia untuk melepaskan kamu. Jika memang itu takdirnya, dia akan menerima gitu ya. Aku lihatnya seperti itu. Untuk energi yang paling dekat ya, yang paling kencang aku lihat, dia sih sebenarnya di sini kayak bertanya-tanya gitu kan ya. Di sini aku lihatnya, apakah sama pemikiran dia dengan kamu, apakah sama keinginannya. Kalau dia di sini walaupun ada masalah masih tetap denganmu gitu ya. Tapi namanya kebahagiaan setiap orang ya. Mungkin kamu juga boleh memilih dia tidak begitu egois gitu ya, karena merasa mungkin tidak sempurna untuk kamu, merasa sudah banyak mungkin melakukan kesalahan ya. Meskipun optimis, tapi kamu boleh memilih gitu, maksudnya dia tuh seperti itu ya. Oke, boleh memilih gitu, memilih untuk pergi kah. Oke, di Five of Wands ya. Nah, ada yang ngelihat kamu ini sudah berstatus dengan orang lain, tapi masih kekeh untuk menunggu ya, menanti jawaban kamu gitu yang aku lihat ya. Oke. Walaupun di sini mungkin kamunya dilema gitu ya, antara orang baru atau dia gitu kan, atau kamu bersama dengan orang lama dan dia ini sebagai orang baru gitu ya. Jadi masih menanti kamu ya, memberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih. Walaupun di Three of Swords ini hatinya harus sakit ya, dia juga tahu kamu juga merasa terluka dan sadar diri juga gitu dia ya, bahwa dia menjadi seorang yang tidak sempurna hadir di dalam kehidupanmu ya.
mungkin sebagai orang barunya atau dia sebagai orang lama posisinya di sini, dia pengennya kamu mendapatkan yang terbaik. Jadi dia merasa dia nggak bisa memaksa kamu gitu loh untuk selalu bertahan dengannya, atau di sini tiba-tiba kamu yang memang masih punya hati yang dalam ke dia, ya nggak bisa menyuruh kamu pergi begitu saja gitu loh. Oke. Jadi aku lebih melihat dia yang bertahan, dia yang masih menginginkan, dan bottom the deck-nya di sini sebenarnya di kartu The Empress, kamu ada seorang yang perfect, yang dimana mau orang baru, mau orang lama, ini tertarik sama kamu gitu loh, ingin mendekati kamu, ya. Mungkin aura kamu yang bagus, vibesnya positif banget. Ini mengundang hal-hal yang cukup baik ya di dalam hubungan, banyak yang akan tertarik sama kamu. Ya, ini untuk ke depan. Dan mungkin kamu perlu banyak doa di sini ya, perlu banyak memasrahkan ya tentang perjalanan kamu ke depan dalam memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidupmu gitu ya, untuk melanjutkan kebahagiaan kamu tentunya ya. Saya tidak mendoakan yang jelek gitu ya, untuk kebahagiaan kamu ke depannya ya, karena di sini aura kamu cukup menarik ya. Mungkin di sepanjang tahun ini beberapa orang yang akan datang ya, selain pasanganmu juga ada orang lain yang tertarik sama kamu. Oke? Gitu. Maaf ya, aku kok agak belepotan gini ya ngomongnya. Oke, kita lihat ya. Di sini renungan dia tentang kamu ya. Dia siap mengalah gitu ceritanya ya. Nah, kamu bebas memutuskan dengan siapapun, intinya kamu bergerak ke masa depan. Intuisi dan manifestasi kamu sangat penting di sini ya. Gunakan intuisimu untuk memilih ya seseorang yang akan mendampingi kamu tentunya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini ada faktor tentang masalah finansial aku lihat ya. Mungkin dia jauh ya, ingin mengejar impiannya, sehingga hubungan kalian ada on off di sini yang LDR ya aku lihatnya ya. Dan seseorang yang beda status sama kamu ya, status finansialnya beda sama kamu ya. Tapi percayalah, hal-hal baik yang kamu lakukan untuk dia itu, walaupun nggak dia membalasnya gitu ya, walaupun dia nggak bisa membalas atau memberikan yang terbaik untuk kamu, nanti alam semesta akan menghadirkan seorang yang lebih baik tentunya ya. Dari kartu terlihat seperti itu. Oke. Maaf ya, aku bikin simple readingannya kali ini. Untuk yang privat reading silakan hubungi kontak Esa Kalisa tentang karir, tentang hubungan, mantan, gebetan ya, atau seorang yang masih dekat-dekat denganmu ya, tidak tahu dia punya perasaan spesial atau enggak ya, bisa kita cek. Ini anak, kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak ya. Nah, ini mungkin ada yang single mom, ada yang sudah pernah gagal dalam pernikahan ya. Nah, di sini mudah-mudahan mendapatkan pengganti yang lebih baik ya. Ada seorang yang natural yang akan hadir di dalam kehidupan kamu, yang tidak banyak drama aku lihatnya ya. Oke. Nah, ini adalah faktor tentang kepercayaan ya, pendidikan, dan masalah agama juga di sini menjadi faktor untuk kalian ya. Ini akan terbentur seperti itu ya. Mungkin perbedaan prinsip, ada yang sebagian mungkin jatuh cinta ya dengan seorang yang beda kepercayaan nantinya, beda usia. Karir dan keuangan, nah ini adalah masalah yang cukup menjadi paling dominan ya untuk di tahun ini. Mungkin seseorang hadir melihat ya sisi finansial kamu juga di sini ya. Hati-hati, mungkin ada yang mendekat hanya untuk memanfaatkan. Aku cuma memberikan warning aja sama kalian di sini. Oke. Situasi yang membuat lupa diri ya, ini masalah fall and love. Kalian sepertinya akan jatuh cinta lagi, mau dengan dia yang lagi stay denganmu atau seorang yang baru. Ada hal-hal yang membuat kamu lebih bahagia lagi ya.
Sepertinya ada ketergantungan dan kemelekatan yang aku lihat ya, bucin. Ini bisa dia yang bucin atau seseorang yang kamu cintai ya. Ini akan benar-benar akan membatasi ruang kamu ya, mungkin dalam pertemanan ya, dalam karir ini akan dibatasi. Oke, jadi bijaklah untuk menyikapi semuanya ya. Seorang pasangan yang bisa membuatmu tambah bersinar, bisa jadi itu yang kamu cari ya, tetapi yang hadir adalah seorang yang selalu dengan kemauannya dia sendiri ya, selalu ingin dibuat nyaman. Karena seorang yang bucin itu biasanya selalu memberikan batasan ya, tetapi seandainya batasan itu masih normal dan tidak mengganggu ya pergerakan kamu ke depan untuk menjadi seorang yang lebih baik, tidak masalah ya. Karena sebuah komitmen itu harus ada batasan dengan orang lain, biar itu tidak menjadi bumerang. Itu adalah bentuk dari kita saling menghargai dengan pasangan. Nah, itu adalah batasan yang kita buat untuk orang lain ya, termasuk lawan jenis. Itu adalah tanda rasa sayang kita ya terhadap pasangan, atau bentuk ya rasa hormat kita terhadap pasangan, seperti itu. Oke, cukup readingannya. Next time kita akan jumpa di tema yang lain ya. Aku ngucapin makasih banyak yang sudah like, comment, dan subscribe, atau yang sudah share video aku yang menurut kalian ini bermanfaat untuk orang lain. Oke, semoga selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.